Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai nih di rumahnya Pak Edi Susanto ya, nama Facebooknya di Metro kita. Sekarang kita mau ngadain namanya Breeder Guppy Forum yang keempat ini. Nah, kita tunggu-tunggu nih, banyak dari teman-teman Breeder Guppy Forum ini nunggu acara ini karena acara ini kita membahas tentang bagaimana perkembangan guppy dan tentang bagaimana kita dari sistem penjualan, teknik budidaya dan lain-lainnya. Kita pokoknya kulik sini tentang guppy. Kita dari guppy untuk bersama. Oke, kita langsung menuju aja ke rumah Pak Edi ya. Ini tempat Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ucapin terima kasih buat tuan rumah ya Mas Edi Susanto buat udah menjamu kita di sini, mempersilahkan kita di sini, izin di sini untuk menempati dan makan di sini juga. Dan untuk kawan-kawan, saya juga kita Breeder Guppy Lampung, terima kasih juga yang berkesempatan hadir di Metro. Kita tuh memang kita bertempatan ada kontes. Nah, kita bertempatan dengan kontes ini kita gunakan untuk bersilaturahmi juga. Kebetulan kita di sini ada nih narasumber nih, ya kan? Narasumber kita nih ada Mas Edi Susanto sebagai tuan rumah, ada Mas Habib, terus ada Mas Dodo juga, yang udah kepancing sini, Mas Dodo, Mas Tarom, mungkin Mas Wahyu, Mas Adistio juga bisa. Tapi kalau Mas Wahyu, Mas Adistio kan udah bosen kita nih ketemu mereka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Habib. Salam kenal semuanya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kan saya sama Mas Wahyu sempat offline ya Mas ya. Iya, kita libur. Begitu main lagi kan, wah udah lumayan banyak main di Lampung. Ya, sangat bagus lah istilahnya, berarti di ikan guppy ini hobi yang bagus gitu, maksudnya positif ya kan, kita bisa nambah solidaritas seperti ini. Ya, ini terima kasih buat Pak Edi yang udah meluangkan waktunya tempat ini. Ya, kita sharing aja pengalaman yang udah saya di guppy ini ya, nggak diduga lah istilahnya, kayak bisa
ngirim ke luar negeri itu bukan suatu hal apa ya, semuanya itu Bayangan. saya ini cerita pengalaman aja. Dulu saya lihat orang kayak di Pulau Jawa itu kok mereka bisa ngirim ke ikan keluar, itu rasanya pengen juga kita, ya kan? Gimana sih kok mereka tuh bisa, pasti kita juga bisa gitu ya kan. Akhirnya saya curhat ke salah satu Selamat datang Alul Fikri. orang Pekalongan nggak salah, masih kolektif. Akhir mah nggak seru Alul. Saya tanya-tanya gimana caranya ke beliau. Dulu di Bandar Lampung ini belum ada yang maksudnya Kelihatan ngirim keluar terus ya. kirim keluar dan bingung mau nanya ke siapa. Jadi pasti kita naik keluar sampai ya kita saring nanya-nanya Yuk, gak enak, teman-teman, akhirnya para belajar. kita berikanlah ke beliau sambil kita Belajar bisa cara dapat ilmunya ya kan. luar negeri. Akhirnya berjalan waktu, akhirnya dapatlah kita dari ilmu teman-teman itu juga. Pertama kali itu ngirim itu kita ke Singapura. Nah, ke Singapura itu juga kita cuma buat ambil pengalaman aja untuk masalah nilai harga jual itu kita biasa jual di Indonesia 2-3 kali lipat lah kayak dia. Tapi kita yang pertama itu kalau untuk pertama kali kita ambil pengalaman di sini gimana cara pertama kita komunikasi dulu pertamanya kan kita udah ada Google Translate. Nah, jadi nggak perlu pinter banget bahasa Inggris lah. Jadi, nah itu yang pertama, terus gimana caranya packing ikan, nulis di label, terus cara daftar pengiriman ikan ke transhipper, terus yang kedua berapa lama itu ikan nyampe ke tangan buyer kita. Nah semua itu nggak semudah apa yang kita bayangkan, semuanya pasti ada resiko lebih besar kayak kita ngirim di Indonesia. Jadi contoh aja kalau misalnya ada pembayaran seperti itu, kalau bisa dana di PayPal ya, biasa dipakai aplikasi PayPal, jangan langsung ditarik dulu karena kita buat jaga-jaga kalau ikan itu kenapa-napa di tangan buyer, jadi kita masih ada pegangan gitu loh. Takutnya buyer itu cancel, nge-refund, kita minta dana dan kita pulangin itu masih ada solusi gitu. Nah kalau untuk jenis-jenis yang dicari mereka tuh ya jenis-jenis yang langka sih. Itu aja. Misalnya teman-teman di sini sering ngawin silang jenis-jenis yang langka, yang unik, itu pasti mereka cari. Terus yang kedua, sering-sering posting aja. Biasanya sih tengah malam ya, karena jam kita di sini beda gitu. Sama kamera nih juga mendukung nih, maksudnya ikannya bagus. Ikannya bagus yang kita punya, tapi maaf yang ngomong kita cara mengambil video ikan itu kualitasnya kurang bagus, jadi penilaian mereka juga berkurang. Misal kita mau menaikkan harga, tapi bayar kita nggak puas gimana sih? Itu tadi kata PD pelayanan yang pertama. Terus apa lagi ya? Ikan paling sering apa aja tuh? Kalau ikan yang paling sering sih Selama ini pengalaman versi Mas Habib. Ya jenis ribbon sama big air itu. Big Air Alvarian ya? Alvarian, terus HB Blue itu ya, karena ada customer lah yang sering itu Semuanya HB Blue kita, karena saya itu warna-warna biru-biru tuh Purple Dragon. Nah jadi kalau kita kalau kita bandingin sama keadaan kita saat ini ya, kita kan ke banyaknya masuk penyelenggaraan konteksnya kan ke Delta ya. Iya, Nah itu menurut versi Pak Edi sama Mas Habib ini gimana itu soal masalah itu, Mas Adi penjualan? Ada ngaruh nggak? Ataupun sebenarnya detail itu tetap masih idola loh bagi mereka gitu? Atau mereka cuma suka, yang penting suka gue beli gitu? bagi mereka orang luar ya. Nah bagi mereka orang luar ataupun ya mereka orang luar lah kita utama di sini. Kalau Gimana? mereka itu ya apa yang kita posting, misalnya hari itu kita posting yang dia suka ya mereka suka yang itu, jadi nggak harus ngikutin harus Delta, mereka nggak. Ataupun versi bagus kita enggak juga ya? Enggak juga, jadi seleranya nggak semua harus ikutin Delta, Ya. malah jenis-jenis yang aneh-aneh langka ya Pak ya, misalnya kayak Delta itu kalau keluar kurang. Kurang. Yang dicari itu HM, HM, Big Air, Big Air, Ribbon, Swallow Ribbon pasti. Big Air itu kalau ke luar.
makanya sepertinya nggak ada BLK. Oh iya. Kalau dari harga nih paling terendah berapa, per pasang paling naik berapa per pasang? Untuk safety-nya lah, Rata-rata. safety-nya. Tergantung pengambilan ya. Kan kadang satu buyer ada yang ngambil banyak. Kan nggak mungkin kalau nggak kita kasih diskon. Apalagi dia Kalau udah sering. di bawah 10 pasang dikasih harga berapa? Kalau di atas 10 pasang? Kalau saya kan biasa ke Malaysia ya. Ya. Kalau Malaysia itu kalau yang sudah biasa sama saya, udah sering ngambil gitu, itu biasanya kalau kayak kori yang normal tapi bukan yang ribbon, itu saya kasih 100 ringgit pasang gitu itu. Karena Rupiahnya? dia itu kan sudah kaliannya 3.000 lah, sering, 1 ringgit kan. istilahnya udah akrab lah. Kadang-kadang Kayak konsumennya yang kirim, ya? kalau ngambil juga dia kan banyak-banyak nggak cuma ngambil sepasang, nggak ngambil 2 pasang, ada ngambil 5 pasang, itu saya kasih harga Intinya kalau di Nggak enak. harga sih, kalau jual keluar tetap kita masih masuk lah, Masih intinya masuk. gitu aja. Tinggal kita permainin aja, yang penting misalnya. kalau ikan sehat menurut saya nggak mati. Ya, Iya kan? Kalau kita kirim kadang-kadang ikan agak-agak sakit, kita paksain kirim mati biasanya. Makanya kalau ikan sakit kita terus terang aja sama Udah mulai cemburuan. buyernya kan, ikan agak sakit nanti kirim apa istilahnya, nunggu sehat dulu saya kirim ya. Kalau kita ngomong seperti itu pasti buyernya juga maklum. Apalagi waktu kemarin pertama pandemi itu kan sering lockdown sana, ini juga iya kan. Iya. Sampai kadang-kadang sudah bayar bulan ini, bulan depan baru dikirim, ya nggak apa-apa katanya. Karena keadaan ya, Pak. Karena keadaan. Yang penting kita jujur aja sama buyer. Iya, Itu pertama aja. kejujuran kalau orang luar tuh Kalau kita dia jujur, kepercayaan sih sama kita. Kalau sekali Udah udah ini. kita ya kayak yang kemarin-kemarin kan kasus kan orang Lampung yang berapa dolar tuh. Viral Nah, itu itu ya. sempat kita juga ke blacklist nama kita. Namanya doang sama cuy. Cuman ya balik lagi percaya kita. Ada yang nanya nih di online. jujuran. Ada yang nanya di sini. Silakan tadi. Apa setiap negara itu mereka memiliki strain favorit tersendiri? Apa bagaimana? Misalnya tiap negara. Enggak pasti ya. Nggak pasti karena itu kan orang perorangan bukan negara. Iya. Jadi orang kayak kita seneng ini, Mas Bayu seneng yang ini kan, seperti itu. Siapa yang berani beli aja kan? Maksudnya Malaysia nih yang paling ramai apa gitu? Yang paling sering order ke teman-teman itu misalnya contoh mungkin ya dilurusin ini. Misalnya US nih. Daerah US ya, Amerika deretan itu biasanya suka yang HM apa yang kayak HB-HB gitu ataupun Kalau daerah US sih kemarin kalau gue pribadi ya HM sama Tetap HB favorit ya? tuxedo. tetap itu ya favorit ya. Terus kalau yang di Eropa, Jojo nih bisa jawab Mas. Iya tuh langganannya. Sama ya? Sama semua ya? Ya gitu lah ya. Makanya kan di kontes Mana itu orangnya? baru-baru ini kan ada. Iya. Enggak ada. Karena itu ya tariknya. Ada yang lain lagi nggak nih? Yuk, Ya, sesi seputar apa? pertanyaan belum bisa ditanya. Iya nggak apa-apa, sekalian aja kita ngobrol santai aja kita. Ditanya kayak. Arya, Nah Pak, kita mau nanya ini nih. Tino aja yang Soal dibahas. masalah pengiriman ya. Itu biasanya pengiriman kita ke sini tuh ke mana persiapan kita maksudnya. Jadi kasih tips teman-teman persiapannya sebelum berangkat ke transshipper dan sampai sana gimana? Persiapan Dari gini Pak, maksudnya dari pertama contoh dapat bayar. Ah. Maksudnya apa dibuat chat bersama atau gimana tahap-tahapnya ada nggak? Kalau- Biar agak-agak pandangan dikit lah teman-teman ini. Kalau pertama ya, Hmm. kita bikin aja chat group sama transshipper. Ya betul. Jadi buat kita, baik kita seller, buyer, Bayar sama transshipper. dua-duanya Bukan transshipper negara dia. negara dia aja. Ah, Jadi bertiga karena aja nih. Kalau negara kita kan biasanya kita yang nyelesain tuh kalau Oh, saya iya. maksudnya. Jadi kan buyer tuh nggak perlu kan gitu. Oh gitu. Ya, Karena dia kan nanti di negara dia itu kan dia kan nanti dikasih tahu sama transshipper itu Hmm. biayanya berapa, Hmm. terus ongkos dari transshipper ke rumah buyer berapa, kan itu nanti dihitung sendiri. Iya iya. Nanti di luar ongkos dari kita. Jadi yang penting itu utamanya kita pertama itu buat chat dulu Pak. Ya. Jadi bersama seller buyer kita sama transfer di sana. Transfer di sana. Biar si buyer ini tahu. Nah, nanti transshipper itu yang jelasin sama buyer. Oh, Jadi kita gitu. nggak perlu kita jelasin, kadang-kadang kan nggak masuk. Iya, iya. Kalau transshipper sana yang jelasin kan enak. Terus lalu Pak tahap selanjutnya hingga sampai sana ada ini lagi, ada tahapan lagi nggak? Nggak ada. maksudnya? Tinggal Udah kita cuma gitu aja. sehatin ikan kita aja. Nanti kan di waktu di chat itu kan
dia mau transfer sendiri apa dibantu sama transfer. Kalau digabung transfer kan ya sudah nggak apa-apa, nanti dia kena cash lagi kan uang transfer uang itu kan. Itu aja. Biasanya pakai apa medianya transfernya? Saya langsung Pakai apa Pak? rekening. Langsung rekening ya? Langsung rekening. Kalau dari Malaysia bisa. Kalau itu dari Malaysia Pak? Kalau Mas Habib biasanya pakai apa? PayPal kalau Malaysia kebanyakan WU ya. WU ya? Jadi PayPal sama Western Union ya? WU ya? Kalau saya sarankan pakai WU aja kalau nggak Ya, salah. Kenapa bisa Pak? ditarik. Potongannya banyak. PayPal. Ya benar. Tapi bisa gini. Di PayPal bisa kita minta tolong transfer sebagai teman atau keluarga karena itu nanti fee-nya mereka yang bayar. Jadi kita total belanja habis $100 nih. Jadi kita dapat foto di PayPal $100 nggak kepotong. Jadi bilang aja ke buyer tuh tolong bayar saya sebagai teman atau keluarga. Nah, jadi itu kalau $100 lumayan hampir $10 potongan. Nah, lumayan. $1 taruh 14.000 Kali. Hampir 80.000 lah ya. 100.000 80.000 lah. Nah, ini juga Iya. ini misal kita jual ikan $30 satu pasang, ongkirnya kan satu pasang $5 ya, kalau ke Amerika 70.000, berarti kalau sepasang kan 2 ekor $10, jadi total $40. Nah $40 itu ya bilang kayak gitu aja, transfer saya sebagai teman keluarga, jadi kita full penuh dapat $40 tanpa dipotong. Juga dijelasin, takutnya salah paham kayak tadi, kayak dijelasin maksudnya $5 itu biaya transfer, biaya ongkir dari transfer misalnya Joti nih sampai ke transfer Amerika. Nah dari transfer Amerika ke alamat rumah dia itu dia bayar di sana. Kebanyakan salah paham di situ. Jadi bayar tahunya harga $40 itu udah nyampe di alamat rumah dia, padahal itu belum. Jadi gini Mas, maaf potong ya. Jadi bahasanya enaknya gini berarti. Misalnya biasanya nih $50 free shipping to your transfer kali gitu ya bahasanya ya. Itu aja. Jadi shipping transfer Indonesia tuh transfer fee $10 fee. Jadi teman-teman paham nggak tadi yang dibahas nih? Masalah soal pengiriman. Lumayan. Sama soal masalah duit itu yang penting itu utamanya tuh. Nah, nanti dikirim aja gambar label. Duit itu utama. Gambar labelnya kalau misalnya bayar transaksi, jadi kita kirim Tahu ya. label itu aja, jadi bayar tahu. Ini ada pertanyaan lagi buat Mas Habib. Harga banding Asia sama Eropa dengan ikan yang sama, apakah ada bedanya apa enggak? Apa lebih mahal Asia, apa lebih mahal Eropa? Itu pertanyaan bagus. Kalau pengalaman pribadi gua lebih enak jual ke US, Eropa, karena kalau Eropa ya. kayak Malaysia agak sulit ya, ke Asia kita kayak Filipina tuh mungkin Berarti sulit. membuat harganya kita di Eropa gitu lah. Ya. Benar, harga lebih bisa kita jual 3 kali 4 kali berarti di Indonesia. Kalau di US, Eropa, karena kalau untuk harga sih permainan kita aja ya. Kadang kan dapat bayar yang enak nih. Misal berapa dolar, $50 satu pasang. Kalau bayar tuh deal mereka langsung bayar. Tapi ada juga yang menawar lagi. Ya misalnya kayak mengambil 10 pasang nih. Udah main tembak aja $300, toh itu juga masih dapat. Pokoknya permainan harga terus itu misalnya kita masih dapat. Nah ini lagi nih ada pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman di sini yang produksinya sedikit, tapi kebetulan pengen jualan kayak gitu tuh, yang maksudnya jualan ke luar negeri nih. Itu sama kayak gue. Nah ini kita mau nyontohin nih kan, nyontohin ini yang Mas dulu ya. Ini kita mau nyontohin. Jadi pertanyaannya gini, bisa nggak kalau teman-teman ini yang nggak punya stok barang, ngambil barang temennya untuk jual ke luar negeri ini recommended nggak sih? Recommended kalau menurut gua, karena gua melakukan hal kayak gitu juga. Sekarang gini, kita breeder, kita nungguin buaya kita sampai gede kan sama tuh. Toh kenapa kita nggak sekalian silaturahmi ke rumah teman ya kan, ngebantu teman jual ikan teman juga kan, sama-sama saling menguntungkan, kenapa enggak kan gitu. Yang penting kita tahu ikan. Nah, saya juga kayak gitu ya. Nah inilah ya gitu Pak ya, berarti sama masih ya gitu ya caranya ya. ya manfaatin. Yang penting masih ada untung lah ya, masih untung, masih bisa kita masuk, kenapa enggak gitu kan ya. Benar. Pokoknya sekarang ini Jelas manfaatin. kita kan terus terang aja sama kawan. Ini saya jual sekian, karena kan biasanya kan kita bagi dua aja. Ya, biasanya ada yang kayak gitu. Kalau saya seperti itu.
beda sistem Pak ya. Jadi ada yang beli langsung, mungkin ngeliat si A langsung dibeli aja, terus dijual sendiri. Ada juga yang 50-50 tadi Pak ya. Ntar bagi hasil lah gitu, karena mungkin rezekinya lumayan banyak tuh dapat dolar. Kita bagi dua sama kawan. Sama itu tergantung pilihan kawan-kawan sih. Mikro Pak. Gimana ini ya? Terus ada lagi nggak? Mau nanya lagi yuk? Masih banyak sebenarnya saya tanyain. Oh, nih. Mau apa? Ya, Oh iya. Pengiriman pengalaman, kalau untuk pengalaman buruk ya, misalkan si bayar ini udah pesan kita, tapi belum transfer, kita udah kirim ke ini ke Joti misalkan gitu kan, tapi setelah kita kirim dia membatalkan. Pernah nggak kayak gitu? Saya belum pernah, karena saya kalau belum akrab saya nggak saya kirim dulu. Ini masuk dulu ya Pak ya, tetap ya. Kecuali kalau sudah ada rekomendasi dari transfer, kita kan kalau udah sering gitu kan sama transfer juga akrab kan. Gimana ini? Nggak apa-apa, kirim aja Mas, saya kirim. Cuma kalau transfer aja nggak kenal ya nggak saya kirim. Jadi untuk pengiriman ke misalkan Joti itu harus nunggu konfirmasi dari transfer terlebih dahulu gitu. Enggak. Kalau buyer sudah transfer langsung kita kirim aja. Kan ada jadwal. Kira-kira dari sini kirim ke transfer tempat kita itu berapa hari? Nah itu kita kasih waktu limit sama buyer. Tolong ditransfer dulu sebelum hari ini, karena kan mau saya kirim. Kalau dia belum transfer ya nggak usah kita kirim. Biar dia yang ngejar kita. Ada satu lagi nih. Ya. Di jam berapa sih buyer itu luar negeri itu? Hadir. Transaksinya di jam berapa rata-rata? Mesti ya, maksudnya Transaksi bayar apa itu? Mungkin dimaksudin ini Pak, mungkin jam berapa mereka bisa aktifnya loh Pak. Aktif tuh nggak bisa dipastikan. Biasanya tengah malam. kebanyakan tengah malam ya. Kadang-kadang kita aja jam 2 aja waktunya tidur aja Nah nggak lah Pak. langsung kirim kan. Intinya bangun tengah itu malam mimpi ini pasti Biasanya di tengah malam. Benar. Kalau mau posting kantor ternyata ya di jam-jam tengah malam, jam 11 tadi. Arasan berita Edi karo Habib. Kalau boleh tahu nih, Mak Edi sama Mas Alif nih, apakah setiap hari itu selalu posting atau seminggu berapa kali gitu? Nggak pasti kalau saya udah minggu ini nggak posting. Nggak posting. Kalau Mas Alif, Kalau saya sih usahakan setiap hari kita posting ya. Jadi ikan yang beda atau ikan yang sama? kan yang beda. Ikan yang beda. Jadi biar si orang luar juga tahu bahwa kita Hanya varian ya. aktif di penjualan. Kalau saya kan nyambung. Banyak kok. Nyambil lebih banyak Pak ya? Nyambil terus. Iya Pak, videonya itu susah. Lama kan tuh. Jadi ya kan kalau pas waktu di rumah itu bikin video nanti. Kalau kesan sama kalau video kayak Mas Dodo deh. Mas Dodo ini kalau saya di video bukan main loh dia. Mas Dodo, coba Mas, biar enak Mas. Istilahnya ini kan di Ayo, mana Mas. kita biasa kok bisa bagus. Dodo, sini biar Ayo enak Mas nih. Dodo, ayo Mas Dodo biar mereka tahu nih Mas Dodo. Iya, sini. Bang Restu Widodo. Biasanya Sloganya Cikiwir pokoknya. Iya, mie ayam Cikiwir. Nah ini beliau ini. Monggo Bang, silakan Bang. Kalau pengalaman, aku pakai Xiaomi. Xiaomi lebih bagus, lebih fokus. Oh, ini brand Ini ini. Note 3 loh. Brand. 7 tahun aku pakai semenjak main Xiaomi. Gopi. Alhamdulillah. Ini bagus. Nah, sekarang ada yang keluar Note 9 Pro. Ini juga Note 3 Pro ya. Kemarin kan ada buyer ke rumah. HP lagi dicas. Pas dilihat HP-nya berapa itu? Note 9 Pro dipoto tuh lebih bagus lagi ya. Jadi gimana Bang kesimpulannya? Kalau bisa pakai Xiaomi. lebih Xiaomi fokus. ya. Reality ya. Bukan masih cicilan masalahnya. Yang enggak emang ini masalahnya 7 tahun. Rusak udah berapa kali? Banyak informasi kalau Mas Dodo, kalau video katanya sering ditinggal atau ngikutin moodnya ikan. Apa benar kayak gitu tuh? Satu video tuh bisa nggak berapa Pengennya lama gitu. HP-nya dimin aja tuh. Pengambilannya tuh. Enggak, aku pakai ini gini aja. Nah, kalau foto yang susah, orang Iya, orang foto. nggak bakal bisa. Kalau nggak sabar,
Aku sabar bener. Jadi di depan gini segini aja. Sampai keringetan. Makanya kalau ditolong waktu itu banyak kan di Shopee, di Bukalapak itu foto ikan aku kan. Tapi lagi itu gak ada nama. Sekarang Pegangin dulu, pegangin. Jadi teman-teman Aman udah. belajar dari Bang Dodo ya. Satu tadi masalah HP itu bukan jadi masalah sebenarnya Bang ya. Enggak, Bang. Maksudnya nggak terlalu Gua nggak tahu ya. Pengalaman gua kamu ngomongin. Kayak ini makanya bahas dulu nih. Maksudnya kalau buat teman-teman yang HP-nya agak low, emang butuh di-upgrade kalau bisa gitu kan. Iya. Kebetulan beliau nyaraninnya untuk di Xiaomi. karena dia pakai ini gitu. Xiaomi Note. Atau gara-gara HP itu laku tuh. Ah. HP-nya Gua nggak pengen. ganti. Gue mau bayarin. Lelang-lelang. Masuk kontak Facebooknya jadi dua. Dari Facebook mau Facebook ya. Ya, berikut aku. Ikut aku ya wajib. Kan hasil fotonya bagus kan ngeliat sendiri. Jadi berapa itu HP-nya jadi? Ya udah lelang aja. 20 suka rame lah. Nah, tadi kan kita udah dengar dari Pak Edi sama Mas Andif. Kita nunggu sharingin dari Bang Dodo nih. Sharing tipsnya Bang, versi Bang Dodo nih. Kan pasti beda dong dikit-dikit. Dari teman-teman ini versi jualan Bang Dodo itu kalau untuk luar negeri itu gimana sih? Apa sering ngobrol bareng sama mereka gitu kan? Sering say hi. Apalagi yang cewek-cewek itu kan, bule-bule itu. Kalau cewek itu sering gratisan. Ayo aja. Gimana Bang? Sharing-sharing aja Bang. Enggak, kalau keluar negeri itu ya itu tadi kata Om Edi, kata Habib, yang Half Moon kayak Dragon, Divori, terus yang ekor apa? Frame B ya. Ya, tapi yang kualitas juga, Ya. jangan yang cendol-cendolan dijual ke sana. Fotonya dari atas yang nggak bisa gitu lah. Gue pikir dilihatnya dari samping, bukan dari atas. Biara dalam akuarium, Foto baru dari atas. enak. Foto dari atas. Tetap harus di samping ya. Iya, betul. Walaupun kita hanya mengambil wing gear-nya, kan itu kan lebih bagus. Iya. Mulai dari atas sama samping lah, itu aja Bang. Atas samping. Lagian juga zaman dulu mah masih benet-benet ya. Iya. Ini kan akun baru lagi, akun lama udah benet. Beda Facebook. Iya. benet akun apa lagi. ini? Emailnya yang di kan akhirnya kita di email juga kan namanya. Iya. Kalau kita mengirim nanti lempar emailnya, alamatnya lewat email. Ini salah satu juga teman-teman yang sering banget jual ikan ke luar negeri ya, terutama jenis-jenis gerpi. Ini kah boleh sharing apa? Biasanya dari daerah mana aja sih, negara mana aja yang biasa ambil gitu, sama ikan apa aja yang biasa diambil gitu. Kan soalnya gini nih, paling sering itu orang kalau ngirim ikan, selain yang dicoret itu nambah bayar, misalnya ini ya di foto ya, kan ada listnya tuh, ada nama apa, nama buyer, nama transshipper, jenis ikan nih bang ya, bener ya. Terus nama kita, buyer, nama kitanya, sellernya, namanya kita juga. Nah itu sama alamatnya gitu. Itu biasanya yang dicoret itu jenis ikan sama nama buyer. Kenapa bang nama jenis ikan itu selalu dihapus? Ya kan banyak saingan kita. Wah gitu ya, iya ya, ngomong ini. Ya. Habib bisa, woi, lu dikasih harga berapa masih Dodo? Kata dia $50. Oh gitu bisa tanya gitu ya? Udah beli sama gua 30. Oh gitu. Kebuka ini kebuka. Enggak, Ya contoh. orang dia aja gue yang ngajarin. 50 aja deh. Ya kalau jual 300, 200 ngapain? Indonesia juga. Buka ini. Ya jadi Ya kan kita 50 kan standar ya. Semangat Tinonya nih. Standar itu 50. Kalau jual 300, 200 mah di Indonesia juga bisa. iya benar. Jadi standar $50. Nah, kita tanya ke Di rumah penjual gua banyak gimana, dragon Pak? bed. Siap. OTW Sama juga. Jadi sebenarnya Bagi. pengalaman mendapatkan rezeki dolar ini ya mirip semua ternyata, udah dibahas di sini ya. Ko Juan juga bilang katanya sama aja sih sama teman-teman juga yang lain, masalah dapetinnya kayak jenis ikannya apa gitu. Berarti tadi salah satunya itu dijawab ya sama Bang Dodo tadi. Kenapa kalau dicoret? Ya itu orang pasti ikan ini yang laris ke sana nih. Soalnya kadang kita juga bukan di sini aja loh. Iya. Orang Vietnam, orang iya Thailand. benar. Kadang ngeliatnya berdekatan, apalagi misalnya komenan nih, pasti kadang gitu tadi, kejadiannya kayak gitu tuh. Makanya kadang kalau ada ini jarang banget yang istilahnya terlalu dekat gitu, karena pasti nanya sebelahnya. Contohnya Bang Dodo tadi, jual berapa? Ya kembali ke Sama rezeki aja. masing-masing ya Om ya. Kayak gitu. Ada namanya persaingan dagang Iya, pasti benar. ada. Intinya ngejaga harga. Ya menjaga harga juga. Jadi
Jadi Tapi kalau kita orang ya, Aman lah. kita orang udah lama nih. Emang kita orang standar kita orang 50. Jadi kalau mau nambah ikan aja, yang penting dia ongkos kirim bayar 50 tetap 750 lumayan kan kita kan. Kalau jual Jadi di sini kalaupun mereka 100. mau, lebih baik kita bonusin ikan tapi tetap Iya, kalau aku kayak gitu. Jadi 50 aku nggak kurang. kita dia juga punya nilai kepuasan, senang lah ya, dapat Iya. tambahan lagi. Tapi kalau masalah ke Malaysia dengan Filipina itu emang Oh, Asia nih bahasnya. ya dua itulah yang kebanyakan kan dua itu. Vietnam masih ada yang berani lah. Lawan lah ya. Jadi posisinya duitnya kayaknya masih sama lah. Seret Apa lebih murah ya Bob ya? Yang Vietnam Filipina ya. Lebih murah dari kita. Lebih murah Jadi dari kita kita. harus Oh, jadi Ke sana kalau pakai ditarik dolar aja. GDP negara tuh bisa jadi patokan untuk daya beli mereka ya. iya. Kayak Filipina itu kita kasih harga. Aku kalau ke Malaysia 1 juta trio. Terus kalau kasih ke Filipina kabur lah dia. Iya. Karena nilai mata uangnya lebih rendah ya, Bang. Ya mungkin kasih trio 500.000 lah. Kan pakai Western Union biasanya. Oh, mereka gitu ya. Aman tuh Western Union. Lebih aman, Pak. Pengalaman Paling aman. sih. Sering nggak sih ikan kita yang kita kirim ke dia, mereka bayar, terus mereka jual lagi. Ya sering aku kemarin Rata-rata seperti dapat itu. $1.000 Mereka ke dijual Kanada. Jadi ceritanya dia reseller. Jadi dia ngambil $1.000 di aku sekitar 14 juta dapat. Terus 100 ekor. Kirim lah kan, dia jual lagi di sana mungkin $50. Cuman aku jualnya $20 sama dia. Tapi kan kali banyak. Kalinya 100. Sesuai. Karena dia ngambilnya grosir lah, Bang, ya. Ya, Jadi pasti reseller ada. luar negeri tetap Wih, ada pasti ya. banyak. banyak. Itu berbeda ya. Iya. Ya, jadi buat kawan-kawan sih sebenarnya yang dari dalam negeri, dari dalam kota aja kita masih bisa di reselling, mereka aja bisa berani Iya. untuk menjual lebih tinggi lagi. Jadi harga itu bukan patokan. Kita masih bisa jual lebih up lagi berarti. Tetep lah kualitas. Pasar masih ya, tetap. Cuman yang kuncinya satu itu ada pelayanan. Ya. Bener ya pelayanan ya. Yang kesel mah kita udah melayanin bagus, udah enak, udah deal deh ya. Nih, semalam deal sama orang Kanada ya, deal. Di sananya Irlandia. Jadi enggak Om. Jadi posisinya si Jan Sapnan ini mahal. Masa harga ikan aku jual 70? Ya, lebih Biaya mahal ongkos. shippingnya. Ya, 70 US$ trio. Sama Deal deh. Udah sepakat, udah ngirim alamat segala macam. Dia nanya lah ke si buyer transfer di Eropa. Sana. Nggak tahu aja 153 euro. Ongkosnya aja. Maaf kata dia. Oh, semuanya. Ongkosnya lebih parah katanya. Ya aku nggak jadi. Ya udah nggak Ongkos sama harga ikan. apa. Ya udah sabar aja. Padahal udah deal. Udah bahagia, Bang, ya? Pas itu. Trio Baca loh. lagi nih Om. Kalau untuk harga Indonesia itu sebenarnya kompetitif gak sih sama negara kompetisi yang misalnya dari Vietnam, Malaysia? Harga Asia. kita tuh Asia, di bawah mereka atau harga kita udah di atas mereka atau Gini maksudnya, Bang. Harganya udah di Standar ya. standar ya? Jadi harga itu rata ya di Asia nih ya. Enggak, kalau setahu aku ya kalau di Thailand itu di orang itu Lebih main murah partai. Thailand. Iya, Lebih murah main partai Thailand. dia. 20, 25. Soalnya emang bagus aja kadang 30 ya kadang ya. 30 bagus aja 30 dari Thailand. Thailand itu kalau dia Ya, ke kita juga udah Eropa nomor 2 tapi, Bang. itu sepasang itu ada $5. Oh, Thailandnya berani sama pasang tuh $5. Cuma pengambilannya kuantitinya harus banyak. Ya. Sesuai. Terus emang di orang kan emang kolamnya ablak-ablak. Lah kita 20 akuarium. Thailand. Paling murah Thailand ya. Pengetahuan teman-teman di sini paling termurah Thailand lah. Makanya jangan juga kita ambil ikan Thailand. Oh iya benar. Itu pengalaman ngambil orang dari Thailand tuh habis 10 juta dulu. 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 Lama. Tuh. Kojuan suruh ngomong nih, ada yang komen. Kojuan suruh ngomong. Iya, ngomong. Belum ngomong sih, cuma ngomong iya tadi sama gitu. Udah. Jangan malu-malu atau Iya nih, Kojuan kayaknya banyak jual AFP nih. Iya. Masih, Gimana misalnya ceritanya, masih Bang? ikan umum lah yang kita punya nih. Kan tadi kan ceritanya banyak yang nggak umum nih sebenarnya. Ini Kalau tujuannya Harpoon sama gimana ini? Ivory kan sebenarnya itu cetakan sebenarnya kan untuk menjaga kualitas agak susah-susah juga tuh kayaknya tuh. Apa lobiannya gimana gitu? AFP itu putih bersih aja. Oh gitu. Orangnya kok agak dikit. Kalau butek nggak mau dulu ya. Gini juga mereka berarti ya. Harus putih ya.
Jadi kalau untuk AFP tetap mereka milih lah ya kualitas, pengennya yang putih ya, atau sih misalnya full white gitu kan. Oh bersih. Kalau bentukan ekor, mereka problem nggak? Oh, mereka lebih banyak di detail. Motor panggil. Detail sih HM. HM apa sih? HM. Oh, kita sebutnya HM. Ya enggak lagi. Makanya nggak ada delta. AFP HM, wah. Jadi memang saat Gua ini AMR juga HM tuh yang dicari. Ini gua problem. Itu ya, ya. malah Yang nggak delta ya. Dia delta kan buat kontes di sini laku. Tapi kalau di sana nggak mau yang delta banget. Nah, jadi gini ada pertanyaan lagi tuh berikutnya. Jadi kita ini kan sebenarnya pasarnya itu jadi punya dua lah bang ya. Di Indonesia ini kan lagi viralnya Delta nih. Ya posisi kan kita buat kontes anak-anak sini. Ya karena buat kontes kan. Nah terus yang kedua buat Pasar kebanyakan luar. pasar luar nih yaitu Big Tile dan HM. Jadi memang harus nyiapin dua ini apa? Gimana kira-kira menurut dari teman-teman ini? Kalau gue sih nggak Enjoy nyiapin aja. ikut kontes, gue kan nggak ikut kontes. Jadi ya itu buat jualan aja. Gitu ya? Jadi fokus jualan aja banyak ya? Ya posisi gini loh, Ah. ini kan delta nyotir kan dari tank banyak tuh. gitu ya. Nah, Buat indukan, Benar. ujung-ujungnya dibawa teman, buat gua kontes lah, nanti gua pinjam, gitu, Enggak. gua beli. Laku nggak bang? Ya, Aduh, kalau benar. ada yang laku, kan itu khusus buat indukan tadinya, bukan buat kontes. Lumayan deh om. Ada yang turun satu, tiga gitu kan, posisinya bukan buat kontes, tapi buat indukan. Jadi sebenarnya salah satunya berarti kalau dibayar luar ini sebenarnya sih yang mereka suka lah intinya ya. Ya. Suka dia beli lah gitu. Selain juga mungkin kalau saya perhatiin sih di Asia itu masih detail sih itu paling banyak. Apalagi di Thailand ya, Vietnam, Filipina itu, Malaysia juga masih kebanyakan detailnya sih, maksudnya lebih lebar gitu. Masuk Taiwan juga. Jadi kalau jenis baru lebih hot ya. Jenis baru kan banyak yang Kebanyakan breeder, Oh, mas breeder ya. Jadi istilahnya pengen jadi sesuatu yang pertama lah di sana gitu. Ya. Jadi mirip kayak kita lah. Kalau Eropa sama Amerika mah biasanya buat ya Biasa. kuatnya itu. Ya kebanyakan orang tuh buat aquascape, bukan buat diternak. Ya diternak juga, Bir. Cuman dia naruhnya di Jadi aquascape. satu maksudnya satu tank itu campur-campur strainnya jadi cendolan, Jadi kayak gitu dia orang bilangnya. nggak diprosesin buat ternak. Jadi teman-teman ada info lagi ya soal masalah biaya pengiriman. Mungkin tadi nggak ada yang nanya kan. Jadi kita kan punya transfer itu dua ya bang ya mas ya. Jadi Pak Joti Atmajaya sama Pak Hermanus. Jadi teman-teman bisa add Facebook beliau ya itu untuk nanya-nanya soal jadwal sama ya untuk sharing juga lah kalau emang kalian butuh pertanyaan apa soal masalah pengiriman bisa nanya langsung sana gitu. Ataupun kalau teman-teman yang udah expert ini kalian bisa tanya langsung. Soal masalah pengiriman juga itu ongkosnya beda-beda teman-teman. Jadi sebelum kalian kalau emang kalian nggak tahu itu kalian cek dulu di webnya masing-masing ya ataupun tanya langsung ke Pak Joti atau Pak Hermanusnya, tanya dulu masalah soal biaya pengiriman karena nggak semua $5 ya kan ya bener ya, ada yang $15.000 ya, Karena ada 7. ada $15.000 nggak? 15.000 Ah, tuh bisa 15.000. Filipin Asia nggak bayar handling aja. Oh, bayar handling. Slow Merupakan biaya. Galakan dia. Ini mau dibahas mas Enggak harus shipping $5. Jadi tapi ikan kita dimurahin. Oh gitu. Biar tips lagi nih. Ulangin lagi bang, tipsnya bang. Marah-marah nih. Biar denger lah, kan bahasa aku mau kasih. Ada juga pakai sate, ge. Habis belum mangkok mie ayam. Di sini banyak yang nanya mie ayam loh nih. Pertanyaan apa? Jangan lah. Ibu mau nanya apa lagi kan? Tawaan. Apa hubungannya sama mie ayam itu? Jadi soal masalah shipping beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak semuanya patok $5 semua nggak. Jadi ada di negara-negara tertentu itu ada yang murah, gitu. Ada yang biaya handling itu tadi 15.000. Ada yang kayak gitu karena mungkin pihak si Joti ataupun pihak Pak Hermanus sama pihak Pak Joti ini ngadain promo gitu ke negaranya yang si A atau negara Filipina atau apa itu biar kita lancar ngirim dulu nih gitu. Atau sana juga pengen beli nih karena ongkosnya murah gitu. Jadinya dia dibantu kayak gitu. Kemungkinan ya biasanya kayak gitu. Habis itu nanti pelan-pelan baru naik ongkos satu gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tuh 15 kami ayam katanya, Vicky. Nah, ini ada pengalaman lagi nih. Katanya ini tadi dia ngirim ikan tapi berharap ikannya mati. Itu kenapa itu? Yang komen jawab berantem. Jadi Kalau ngirim ikan mati Ya nah, ini misalkan gimana deh, nih? kalau ngirim 7, apa 5, apa 2 pasang 4 ya kan?
satu aja yang mati harapannya. Nanti dia biasanya ya Nambah. dia beli lagi, dia nggak mungkin dia beli satu Sekalian. ngirim ongkos kirim doang. Saya mau nambah lagi lah. Iya. Gitu. Itu tips tuh. Ya, tips tuh ya. Tapi bukan yang Indonesia mengharapin hidup terus. Ya, Luar negeri duitnya banyak. ngadepin hidup, ini gratis ya kan? Dikirimin gratis maksudnya. Gitu. Kalau Indonesia mah harapnya hidup terus deh kalau ngirim. Kalau deket, rugi juga. Misalkan kita jual 250 sepasang, mati, rugi bandar. Ya, iya gitu ya. Kalau keluar negeri kan 750.000, oke lah 500.000 ya kan, bisa ganti lagi. Misalkan kita beli ikan ya 100.000 nih satu ekor, Pasang ya misalnya. ya sepasang boleh, 1 ekor boleh. Ini kan masih Masih untung ya. Mati lagi masih ngambil lagi masih bisa gitu. Kita tidak nambah. Yang mak, itu tadi Masih nambah ya? Masih nambah biasanya. Memang Keluar. pengalaman gue juga ngirim keluar itu biasanya sih ya, kalau kita punya buyer yang enak sama kita udah itu, malah kadang kalau dia memang orang yang enak, dia ngajak kawannya lagi. Bener nggak? Pernah pengalaman nggak? Iya. Kayak gitu bang ya? Pasti gitu, malah kawannya juga, saya dapat rekomendasi dari si A nih gitu, langganan kita gitu. Makanya kita harus ngasih ikan itu yang benar-benar yang emang sesuai deh gitu, jangan Iya, cuma yang ikan yang asalan. emang kualitas yang dijual, bukan yang ikan Khawatir yang reject dijual $10, $5. khawatir gini bang ya, nanti misalnya contoh nih, gue ngirim, terus kualitas gue kurang bagus, terus kebetulan dia ini belinya sama Bang Dodo juga nih, tapi Bang Dodo ngasih yang bagus, bisa-bisa kita blacklist lah bang ya, bisa-bisa ya kayak gue nih, ya bisa-bisa nggak pakai lagi kan gitu, bener nggak? Makan dulu. Bener nggak? Enggak, Bener nggak? Biasanya? Kalau disiapkan makan banyak. Ya, wih, bener nggak? Capek dia ya, udah capek ya. Ini perlu sajian teman-teman, ini kawannya Bang Dodo ini mie ayam. Enggak, gue Jadi udah gini. belum tidur gue. Gini ya, Bang Dodo ini kan habis begadang ya, karena tadi Dari kita malam nah, kalau nyari dolar tuh tidurnya siang tuh. pagi. Oh pagi Ya, ya, yang penting udah sarapan pasti tidur. gitu ya. Kalau belum sarapan nggak bakal tidur. Sarapannya apa nih? Ya ayam lah. Nah, ini kan nih kawan ya, kita udah denger nih, kita pengen tahu dong, kalau lagi aktif jualan di luar, berapa sih pendapatan mereka, income mereka per bulan rata-rata? Habib yang sering mah. Satu persatu ditanya ya. Bocorannya nih. Kira-kira aja lah. Kira-kira aja. Kalau aktif. Gue yang ngutang tuh buat makan. Curhat kayak orang ayo. Curhat. Gue mah duitnya habis terus. Nggak usah malu, lanjut. Ya kalau dihitung itu kan bisa. Kalau Habib Jadi ayo dari sana, Bib. Berapa Bib? Sebutin aja. per bulan. Jadi sebenarnya ya, lu nyebutin ini buat kasih teman-teman. 50 juta. Bukan buat pengen tahu Iyalah. lu dapat berapa, tapi buat teman-teman semangat nih gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira aja lah. Ya bisa sampai 10-15 juta lah. Ngeri nggak guys? 15 juta ya dalam sebulan. Seru ya? Woi, kerja bangunan berapa tahun gue? Berapa juta? Mirip ya? 10 lah ya? Sama ini sih. Kan kalau Habib kan bagus gitu. Rutinitas rutin ya? Sering lah. Hampir tiap bulan rutin ya istilahnya? Gampangnya dia banyak. Continue. Manajemen keuangannya bagus. Tapi continue. kalau aku kan Jadi kan ngumpul ya, Oh gitu. kalau aku kan kalau dihitung ya segitu ya kan. Ini curhat Kalau Mas nih. Dodo- Bang, ini curhat bang. Enggak, kamu putus aja bang, ini mau curhat bang. Curkau lah. Iya. Kalau Pak Edi gimana Pak Edi? Pak Edi gimana? Masalahnya gua gak kerja kan. Jadi makan di situ, ngerokok di situ. Iya. Jadi ya udah, jadi mimpi Banyak kalau ayamnya lah ya. Sekitaran itu. Ya kalau rutin segitu. Tapi kalau ketemu Tapi kalau sebulan sekali ya masih ada aja ya pak. itu kan. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan gini. sebulan sekali ya teman-teman, tapi perkiraan lah. Maksudnya kalau pas lagi lancar itu pernah sebulan dapat segitu ya bang ya. Itu dengan catatan Lebih, kan? kita rajin Lebih posting malahan lah ya. Iya. Kalau Kojuan gimana Kojuan? Tergantung ikan. Kalau ikan kita banyak ya banyak juga kita. Oh gitu. Jadi ikan banyakin kok. Jadi Nah, kalau rekor dalam sebulan Pernah nggak paling tertinggi tuh, Tertinggi. bang? Pernah nggak? berapa di Mas Habib? kalau dihitung-hitung 50 50 apa? juta lah. Juta. Tapi yang ngambil reseller loh itu. Iya iya, nggak apa-apa. Pokoknya 50 juta ya. Dalam rupiah ya. Mas Abi berapa mas? Siapa 15 lah ya. itu 50? Konsep ya. Kasih minum dulu minum. Kalau Pak Edi gak rekor Pak Edi. Pak Edi? udah ngitung saya.
Bantu hitung Pak. Kojuan 22 juta. Nah ya, wih, keren-keren ya guys. Keren-keren. Kira ada yang mau nanya lagi nggak tuh? Siapa tau kan kalian dengar tadi, nah siapa tau ada. Nah, kalau satu lagi nih. Biasanya musim penjualan tuh di bulan apa sih? Sampai bulan berapa? Musim penjualan ikan yang lagi tinggi-tingginya permintaan. Yang penting ikan kita banyak. Nggak komplit lah. Sekarang kalau ikan kita banyak, Gitu, Pak? laku. Ya nggak komplit. Kalau kan Pandemi duitnya ini pada nggak Ambur-ambur lah ya. nggak mengganggu gitu ya pandemi ini ya. ganggu juga tau. Ganggu pengiriman aja sih. Ganggu pengiriman duit juga. Ya, jadi emang tiap bayar itu tiap seller beda-beda ya. Mungkin Mas Habib nih. Nggak kerja dia di lockdown nggak boleh. Jadi ini kan mereka tadi berdebat tuh masalah kena COVID apa enggak, tapi ya namanya rezeki ya. Mas Habib sendiri pas lagi COVID gini alhamdulillah lancar tuh. Terus Mas Dodot sekarang lagi agak seret karena bukan seret sih tapi nggak seperti biasanya Mas ya, yang bisa rutin banget ya. Karena emang keadaan ekonomi kita lagi agak sedikit goyah ya karena adanya pandemi ini. Jadi kita doa bareng-bareng semoga pandemi ini segera berakhir, kita kehidupan kita menjadi normal lagi dan rezeki kita lancar lagi. Amin. Tetap semangat, beli tank terus gitu. Ya tetap semangat, beli tank terus. Orang pada kayak gini bikin Ini ada tambahan lagi dari Kojuan ya. Kita kalau ada ikut kompetisi di luaran itu nggak apa kita ikutin mau virtual ataupun Oh gitu. nggak apa ikutin aja. Nah itu pun nggak ongkel nama kita juga udah. Oh gitu. Nah ini nih buat karena kita gabung di tim leader ya. Alhamdulillah semua. Ini semua tim leader kan? Ya, insya Allah. Insya Allah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya gini, ya kita karena anggota kita ini banyak, kenapa nggak kita pelan-pelan yang ngikutin apa tadi itu kegiatan yang seperti itu gitu. Nah, untuk Kojuan nih kan Itu mungkin ada yang koordinir untuk nanti. kontes di luar ya. Kontes di luar Mungkin bisa itu dipikirkan gimana ya. sih mereka itu apa patokannya? Apakah Delta juga sama di Indonesia atau mereka big tail atau hanya mengangkat ikan itu bagus? Nggak terlalu ketat pokoknya. Nggak terlalu kenal. Terlihat tenang. Oh, Jadi big tail terlihat lah. corak dinilai juga tapi. Corak dinilai. Jadi itu punya nilai daya mungkin dari sana di Indonesia mereka tahu. Iya. Bila menang malah mungkin dapat nama gitu ya. Anak sebulan paling 300 deh. Ikan kita kesana. Bang Dodo ada yang nanya. Oh gitu ya. Apa kan nanya? Ini buat teman-teman yang Gerobaknya ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, jadi pengalaman dari dulu sih sampai sekarang rata-rata kalau kontes ikan gapi di luar negeri itu biasanya kalau kita kirim itu jangan berharap pulang ya, karena emang pasti udah di sana ikannya gitu, nggak bisa pulang lagi. Mungkin dilelang. Ya mungkin dilelang untuk ya pendapatan Acara mereka ya? support acara mereka gitu. Jadi jangan kaget gitu kamu orang kirim terus kamu orang Banyak marah ikan. tuh ke sana tuh gitu, jangan ya. Jangan. Itu udah rata-rata kayak gitu sih, rata-rata. Jadi siap kirim ikan, siap minta. Siap hilang, siap udah ikannya dikasih emang nggak dipulangin. mereka. Mas, di pialanya dipulangin. Enggak, biasanya kopi dikirim. Dikirim biasanya. Kalau menang gitu ya. Iya, kalau menang tapi. Kalau menang. Kalau nggak menang ya nggak dikirim. Makanya menang. Makanya. Jadi konsep penilaian itu beda-beda ya. Emang kita sekarang pakai SGNI sama pakai ada pensi ya sekarang ya. Pensi. Jadi ada dua, ada pensi sama ada SGNI. Jadi memang itu ya Lagi di ya gimana ya? Mas ya. Jadi nanti teman-teman ada bahas lanjutan lah soal masalah soal kontes ya. Ini kita kan masih bahas soal masalah penjualan dan lain-lain. Terus ada lagi nggak? Kira-kira ada yang mau nyampein nggak nih si teman-teman expert nih di depan? Bang Dodo. Ayo, ada yang lain? Gila. Atau ada tips Gua tambahan? malu menjarak lu. Ayo. Enggak. Xiaomi aja udah. Pokoknya gunakan Xiaomi. ya. Ya pengalaman doang. Akhirnya. Kalau nggak tahu. Gue bertanya Mas Dodo nih. Oppo. Sebenarnya Mas Dodo ini, Mas Dodo ini ya. Sebenarnya Mas Dodo ini emang belum punya HP merek selain Xiaomi atau gimana? Atau belum pernah pakai Samsung? Nih, Enggak sih. padahal Kalau banyak ya. ngirim ke luar negeri itu langsung kebeli yang 5 juta sebenarnya. Seharusnya ya. Iya, cuman posisinya Kebutuhan yang lain. kebutuhan lain. Dan buat apa juga ya Bang? Ini cukup ya hasilnya. Ini bukan. Gitu nggak? Gitu nggak sih? Makan mie ayam. Oh enggak ya, ternyata gitu. Enggak, emang sering lupa
password gitu. Jadi kalau mau ganti emang susah. Cuman kalau mau ganti Xiaomi lah. Karena lihat aja hasil di ikan gua gitu kan, fotonya fokus gitu kan. Apa Pak? Nggak perlu tenar. Nggak perlu tenar, yang penting lancar. Kalau gue perhatiin juga sih ya, nggak semua orang yang terkenal jualan di Indo lancar jualan di luar, benar nggak sih? Iya. Ya, kadang Ya. malah mungkin lancarnya di luar terus gitu. Iya, kayak gua. Malah gitu ya. Malah Indonesia kurang. Nah, tapi malah rezekinya malah banyak itu, Bang. Alhamdulillah. Ya kan? Ketik balas. Kalau ada kendala di bahasanya di HP-HP sekarang udah ada translator sendiri tuh. Nggak ada kendala Kita tinggal bahasa ketik kalau bahasa sekarang. Indonesia bisa. Ada kendala bahasa lagi ya. Pernah nggak ada kira-kira nih kalau ditelepon bayar langsung? Sering. Beneran pernah. Jadi kalau mereka langsung Video call bedanya ya, ada ya? aneh gitu. Kan ada translate gitu ya. Kalau gua enggak, gua reject. Iya, sama aja, benar-benar. Ngomongnya gimana? Benar. Emang paling sering video call sih. Video call. Lemah sekali Iya Anda. kan? Mereka paling apa sih sebenarnya biar waktu video call pengen tahu aja dia bener nggak sih? Gitu. Dengar paham kita. Sama. Bukan hanya mau percakapan paling. Karena kan mereka takut juga kayak ditipu kan yang udah. Iya. Paling hanya sekedar hello doang ya. Tapi gue pernah kayak gitu, dia pengen ngeliat ikan langsung. Gue pernah kayak gitu, Pak. Ya. Karena dia Kalau diajak ngobrol, nggak bisa bahasa Inggris. boleh nggak? Kalau gua reject. Apa itu urusan? Tapi pernah kayak gitu, videoin kayak gitu, dia pernah gitu. Cuman emang ya kalau memang bisa bahasa Inggris sedikit, little English ya udah apa-apa. Satu lagi nih mungkin nggak nyebut negara ya, sorry. Kata kalau ada apa sih kalau sama India kayaknya gimana gitu. Sama aja kalau lagi Sama aja. ngirim Apakah Karena lagi lockdown, nggak banyak bisa banyak kirim. omongan Nih, mereka nih. minta ikan dikirim dulu gitu. Kejadiannya kan ada sama si Resi Hawa itu kan. Enggak. Enggak. Nah, ini gimana tuh ceritanya? Dia kena penalti di PayPal gitu. Nah, kena denda berapa tuh dia kayak gitu. Suruh ngebalikin berapa dolar. Pak, itu permasalahannya apa kena penalti? Jadi ikan itu tuh udah dikirim sama si Resi Hawa. Tapi yang nerima ini dia udah terima ikan, tapi dia bilang mati ikannya. Padahal ini ikan dalam keadaan sehat. Mau itu kembali karakter sebenarnya bukan negara-negara ya. Enggak semua yang buruk sih enggak. Jadi tiap semua negara itu ada yang buruk, ada yang baik lah ya. Ada yang pengen ngambil kesempatan dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia minta balikin dana dia. Tahun ini nanti dia laporan sama pihak PayPal. Jadi itu kita itu PayPal kita yang dimintain. Gue ada tips lain, jadi info lagi sih ya soal masalah negara mana yang produksinya itu banyak. Jadi bukan hanya Indonesia dan Thailand sebenarnya, karena mereka jalurnya, kalau gue pernah ngobrol ya. Jadi itu kayak Kamboja, Sri Lanka, pokoknya yang deket-deket situ, yang India, yang memang itu sebenarnya produksi mereka banyak. Mereka juga produksi kayak kita, posisi juga alamnya mirip kayak kita. Encu ini ada, India ada encu. banyak nyamuk sana. Banyak nyamuk juga. Jadi negara-negara itu banyak kita ini ya, karena gue pernah dapat buyer dari luar ya. Itu yang langganan terus sekarang alhamdulillah. Tapi karena waktu kayak gini di sana juga lockdown terus. Itu dia biasa nanya dia, kamu dari mana gitu. Saat kita sebut Indonesia, orang itu nggak tahu Indonesia itu penghasil ikan hias juga. Taunya Singapura, karena dia ngambil dari Singapura. Dia port dari Singapura, bukan dari kita. Satu. Terus saat dia sebut Gepi, kita sebut Gepi, itu saya bisa ngambil tuh di negara ini gitu. Kalau untuk dalam pengambilan jumlah banyak, disebutnya negaranya, termasuk yang gue sebutin tadi salah satunya. Jadi kita nih ya teman-teman juga sambil usaha ya sambil berkembang juga, karena kita kan jangan memandang cuman hanya perasaan kita doang nih cuman gini gitu loh. Memang serius di bidangnya ini ya harus berkembang teman-teman juga gitu. Kita kan suatu saat kita nggak tahu masalah saingan antar negara ini gimana. Itu cuman intermezzo aja ya, masalah negara-negaraan tadi kan buat informasi aja, karena mungkin ada yang nggak tahu teman-teman.
Ya, insya Allah bulan depan kita Bulan depan sih kita belum tentuin Oh tanggal. gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita kabarin lagi ya buat teman-teman yang ini nanti di Facebook dikabarin, di grup dikabarin masalah soal tentang apalagi yang mau kita bahas dan Mungkin pertemuan. kabarnya gambaran nih forum kelima kita bisa undang Dinas Perikanan. Oh gitu. Kanan. Eksekusi. Oke teman-teman, gitu aja ya. Makasih banyak. Mohon maaf bila kami di depan ini ataupun semua ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.